gue belum bisa percaya kalau gue bisa nggak memaafkan hal-hal yang udah Mmm. terjadi dalam hidup gue. Gue sih nggak mengklaim lah, tapi mungkin leader-leader band yang selama ini dianggap orang, ya gue mungkin ada di posisi yang sama Ya, gitu. Tapi gue lepasin. Apa yang gue lepaskan itu adalah hal yang paling gue cintai. oke. Makanya orang bilang, "Ah, gila lu bego banget gitu." Ya sudah, berdiri sendiri aja gitu. Ya, Ya kan, mandiri dong gitu ya, kan. ya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Ada momen ketika gua disebarkan, gua itu menjadi berita hoaks gitu ya, Oke, ada berita hoaks tentang gue, oke, dan ada satu orang itu kemakan sama berita tersebut dan oke. dia upload di YouTube dan dia kayak nyela-nyela gua dan lain-lain Mhm. gitu ya. Dan habis itu gue marah banget ngelihatnya, tapi habis itu istri gue bilang, "Nope, you know what? Go kita punya satu ruangan Ya, kecil, ada, mmm, TV-nya, ada YouTube-nya, segala gitu, ada speaker-nya, di situ biasanya kita worship." Tadi pagi gue baru worship itu sama istri gue di situ juga. Nah, itu ya udah, istri gue bilang, "Lu pergi ke worship room, lu nyanyi deh, dan, jangan sampai lu bener-bener jadi kemarahan lu ini jadi kebencian," gitu. Ya udah akhirnya gue nyanyi 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 nyanyi, dan sure enough, ada di hati gue sebuah suara mmm, yang bilang, "Nel, maafin dia," gitu mhm, kan. mhm. Maafin dia, gue ngelihat mukanya itu kayak, pengen gue gampar nih orang. Tapi akhirnya ya udah gue maafin dia, tapi pas gue ngomong aku memaafkan dia, itu gue mulai nangis Bro. Mhm, Karena lu tau gak sih kayak anak kecil yang tahu kalau misalnya dia nggak salah, tapi ada orang yang nyerang dia, ya, tapi ayahnya bilang, "Kamu minta maaf sama dia." yes. Lu yang kayak, "Gue nggak salah tapi gue minta maaf sama lu," gitu kayak, "dan gue memaafkan lo." Gila, enggak, gue nangis, gue ambil nangis, gue yang kayak, "No." Dan habis itu lebih lebih berat lagi nih, berkatin dia dan keluarga dia. Yes. Itu gue lebih meraung-raung lagi nangisnya. Karena hati gue tuh bener-bener gak tulus banget gitu, tapi Ya, ya udah gue ucapin aja, gue ucapin. Men, setelah gue mengucapin itu, ada sesuatu ya kayak yang ringan gitu, mmm, ringan banget, kayak ada sesuatu yang ngelepas aja gitu. mhm, mhm. Mmm, jadi dan di situ Tuhan juga bilang, "Nil, sebenarnya lu maafin ke dia, itu bukan untuk dia, ini buat gue," gitu, Oke, buat menjaga hati gue. Karena Tuhan kan selalu bilang kayak, you know, di Mazmur juga, "Seek my heart, O Lord," gitu ya, ya. Jangan sampai ada kebencian di hati gua atau ya, sesuatu yang kotor gitu. ya, Nah, jangan sampai kemarahan lu berubah jadi kebencian dan itu mulai mempolusikan hati lu. betul, Sehingga apa yang lu harus lakuin adalah, memaafkan dan memberkati dia, ya, itu dan itu akhirnya menjaga hati kita ya, tetap clean lagi iya, gitu. iya, iya, Dan tapi gue ngerti sih Badai, kayak di posisi lu ini gila sih Bro, kayak karena udah bertahun-tahun kan, dan apa yang terjadi sama, GM gua di Damai Love Indonesia pun juga bertahun-tahun gitu, iya. udah lama juga. Jadi kayak tadi tuh, gue sih yakin gue nggak punya kepahitan, tapi gue kalau misalnya ketemu sama dia di mall, gue masih canggung. Ya kalau 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 gue sih sebenarnya dengan apa namanya, pergaulan seperti biasa sih gue it's no problem gitu. Cuma memang terkadang itulah kenapa gue bilang gue belum selesai. Itu Mmm, karena at the time gue lagi sendiri, gue inget lagi apa yang terjadi gitu ya, dengan gue, dengan perjuangan-perjuangan gue yang kemarin-kemarin gitu kan. Ya itu terkadang ya, kebawa lagi dan makanya gue bilang, gue sendiri sebagai manusia biasa, gue merasa ini udah, aduh gue udah nggak betah banget deh kalau kalau bisa gue konseling gitu ya, ya, gue datang sama hamba Tuhan, denger langsung apa yang Tuhan mau dalam hidup gue. wow, Wah itu adalah sebuah emas permata yang gue temukan men, gitu. ya, ya, Gue udah aus banget, udah dahaga banget gue tentang ini. Karena gue percaya setelah ini ada langkah besar yang ya, Tuhan siapin buat gue. Entah amin, itu mungkin buat karir solo gue dan ya, lain-lain segala macem. Karena ya lu tau lah di tahun-tahun ini di keadaan sekarang kan
mental health kan lagi Ya, sangat, apa namanya, ya sangat merajailah di anak-anak muda sekarang nih kan. Orang yang nggak bisa percaya gitu ya, dengan kehidupannya gitu ya. Kebetulan gue juga kemarin bikin single solo juga, mmm, judulnya Belum Bisa Percaya gitu, ya kan. Nah, apa hubungannya gitu ya sama single ini, kok ini lagu kok bener-bener ini ya, maksudnya judul yang gue bikin ini mmm, adalah apa yang gue rasain juga nih. ya, Gue belum bisa percaya kalau gue bisa nggak memaafkan hal-hal yang udah mmm, terjadi dalam hidup gue gitu. mmm. Efeknya Gitu. sendiri gimana, Bro? Maksudnya efek ke keluarga lu sendiri akhirnya? Efek sih keluarga gue puji Tuhan sampai hari ini baik-baik aja. Oke, Cuma mereka merasakan lah, mereka merasakan apa yang terjadi dalam struktur emosional gua, struktur psikologi gua gitu kan. Dan, gua salah satu cara yang selalu gua lakukan untuk melupakan ini, selain gua berdoa, gua saat teduh, gua aktif dalam ibadah gitu kan, ya gua menyibukkan diri gua dengan kegiatan-kegiatan yang ya, bisa membuat gua happy gitu. ya, Salah satunya gua manggung solo gitu. ya, Karena menurut gua manggung tuh adalah healing juga, Bro. pastinya. Buat gua ketemu vibrasi dengan audiens, Ya, gua melihat mereka masih inget gua, masih inget lagu-lagu gua. ya, Itu apa ya, penyembuhan lah, salah satu penyembuhan, gua mmm, gitu. mmm. Tahun lalu tuh gue kayak, di tahun 2023 itu gue bilang gue sosok tulis di jurnal gue itu, "2023 Nah, year of purity," oke, gitu. tahun kemurnian. Tahun kemurnian gitu kan, Heeh, purity. Murni itu, artinya apa? Hidup dalam kudus kali ya, berarti gue kayaknya nggak boleh nonton film-film yang seksi-seksi lagi gitu kan, iya, gue harus membuat hati gue itu iya murni iya gitu iya kan, iya dan iya, lain-lain gitu. Tapi Bro, ternyata bener 2023 year of purity, gue di-purify. Jadi Purify. dimurnikan dengan, mmm, kalau misalnya ada sebuah pohon, pohonnya itu batangnya itu udah mulai, jadi, udah berbuah banyak, habis itu udah dipetikin dan pengen berbuah lebih banyak lagi di musim Iya berikutnya, iya, potong dipotong-potongin dulu, Bro, tuh. dipotong-potongin. Jadi tahun lalu itu gua ngerasa banyak banget hal-hal yang harus gue let go gitu. Mmm, ternyata oke, gue ngomongin let go ini, itu bukan artinya Tuhan pasti akan membayar balik gitu ya. Tapi, eee, ini membuat satu statement ini membuat gue bersyukur banget karena setiap kali gue let go, gue tidak pernah kekurangan Iya, karena Tuhan akan membayar balik gitu. yes, that's the Tapi point. bukan artinya gue let go supaya Tuhan membayar gue Iya, balik gitu. betul betul. You know what I mean? Kita nggak akan pernah miskin dengan memberi gitu. Nah jadinya banyak banget yang gue let go tahun lalu, banyak banget. Dan karena Tuhan tahu sih, gue posesif banget sama Iya, so many things yes. in my life gitu. Gue nggak tahu sih, kayaknya ini mungkin sesuatu yang tadi gue digerakin juga di hati gue gitu ya untuk bilang sama lo, kayaknya akan ada saatnya lo harus let go beberapa hal supaya lu bisa healing. Ya, ini juga sebenarnya sebenarnya gua harus mengakui juga Neil, kalau apa yang gue lepaskan itu adalah hal yang paling gue cintai. Oke, Ya, karir musik gua, itu adalah salah satu yang gue paling cintai. right, Tapi, gue harus mengambil keputusan 2016 gue let go, gue lepaskan, dan sampai hari ini puji Tuhan dalam keadaan yang seperti ini aja. Nah, artinya dalam keadaan yang gue pengen menyelesaikan lebih dalam lagi, ya gue merasa hidup gue sangat diberkati Tuhan gitu. Krispati jadi milik siapa sekarang ini? Kalau nama sih bukan punya gue, Oke, nama bukan punya gue, no, band-nya bukan punya lu juga? bukan punya gue. Iya, Ya, dulu lu sempet ngerasa itu adalah punya lo? ya karena inisiatornya gue kan. Iya, Inisiator gue memberi nama gue juga. oke, Apalagi membuat lagu, iya, udah iya, 99%, iya, iya, ya kan. iya, Tapi, ya gue lepaskan. Makanya orang bilang, "Ah, lu gila lu bego banget," gitu. iya, Tapi di tengah orang bilang gue bodoh, ternyata Tuhan melatih gue untuk itu. iya, Untuk merelakan yang sebenarnya
bukan sesuatu yang lo punya sebenarnya. Ya, Mungkin bagi manusia, gua mungkin sama dengan siapa ya, ya mungkin apa, gue sih nggak mengklaim lah, tapi mungkin leader-leader band yang selama ini dianggap orang, ya gue mungkin ada di posisi yang sama ya. gitu. Tapi gue lepasin, Mmm, karena gue mmm, merasa Tuhan melatih gue untuk itu gitu loh. mmm. Untuk melepaskan apa yang ya udah, yang memang ini bukan punya gue ya udah. Tapi gue setuju banget yang tadi lo bilang, di tengah pengorbanan yang kita lakukan, ya Tuhan gantiin, Ya, gantiin sesuatu yang ternyata mungkin tidak seperti yang kita harapkan dulu. Tapi yang Tuhan sediakan sekarang itu menurut gue ini lebih luar biasa. Lebih mmm, luar biasa dan gue nggak pernah menyangka Tuhan taruh gue di level-level yang tadinya gue nggak pernah sangka sebelumnya. Gue ya, bisa bikin sekolah musik, ya. gue bikin konser sendiri, bahkan 2022 gue sama salah satu produk ayam, gue bikin album karya terbaik Badai Ya, dengan suara-suara lain, dengan vokalis-vokalis lain, wow, ya, terjual 550.000 kopi dalam 4 gokil, bulan. gokil, come on. Dalam 4 bulan yang orang nggak tahu beli fisik tuh di mana gitu kan. Ya, 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 ya. Jadi itu juga gue nggak pernah nyangka dan satu hal lagi, eee, ya Tuhan kasih kesempatan gue berdampak melalui, politik untuk bangsa negara gitu. Mmm, Yang ya kita nggak tahu result-nya seperti apa nanti pada akhirnya, cuma sampai di level ini, dalam keadaan yang tidak sempurna ini, mmm, Tuhan bisa pakai gue, luar mmm. biasanya itu. Jadi ya gue tetap bersyukur kalau, apa namanya, Tuhan bisa tetap pakai gue dalam keadaan apapun. Ya, ya. Mmm, iya jadi, yang gue pernah pelajarin sih Bro ya, Mmm, ketika ada seseorang menyakiti gue gitu, gue, pertama of course nanti pada akhirnya kita harus memaafkan, ya, kita kita ngomong sama Tuhan untuk memaafkan dia, kita berdoa sama Tuhan untuk memberkati dia juga gitu. Tapi sebenarnya ada satu hal yang mungkin, sebuah step yang sangat tidak nyaman banget, mmm, yaitu Eee, mengakui, eee, kep kesakitan yang ada di hati kita. Jadi contoh misalnya, mmm, gue digampar sama lo, mmm, contoh gitu, kayak gitu kan. Nah, tapi lu gampar gue di depan mereka semua gitu ya, iya di iya depan iya, kru dan lain-lain gitu, lu gampar gue. Nah, gue tidak akan ngomong, "Tuhan, maafkan badai mmm, karena dia menggampar gue." Enggak, tapi sebenarnya maafkan badai karena dia membuat gue merasa malu. mmm, Karena ketika dia nggampar gue ngerasa direndahkan. mmm, Gue ngerasa kecil, gue ngerasa, menjadi seseorang yang tidak penting, gue ngerasa, menjadi, apa, nah ketika gue ngomong gue ngerasa seperti ini, mmm, itu ternyata hati, our spirit mmm. juga lagi mengakui itu semua dan lagi nge-healing itu semua gitu. Oke. Ngerti ya maksudnya? Jadi Ap proses rekonsiliasi itu berjalan Berjalan. berjalan paralel dengan pengakuan kita juga ya? Betul. Ya Karena pada akhirnya bukan soal, apa yang dia lakuin ke lu, apa yang ya, dia lakuin ke lu, ya udahlah itu kan apa yang orang lakuin ke kita, tapi, eee, apa, hasil atau buah dari ketika dia melakukan itu ke gue gitu, perasaan-perasaan itu yang muncul. mmm, Badai gampar gue di depan orang banyak, itu gue jadi malu, gue, jadi, takut ngomong sama badai gitu mhm misalnya. mhm. Jadi hal-hal itu yang gue minta Tuhan untuk perbaikin dan itu di situ kita butuh Roh Kudus ya Ya, untuk memperbaiki itu semua gitu. yes yes. Tapi kalau misalnya gue boleh tahu ya Men ya, again ini up to you banget, mmm, oke. Gua nggak tahu, jujur gue sendiri juga nggak mau tahu gitu Mmm, ya, apa yang, lu kan tadi bilang lu masih belum bisa maafin apa mmm, yang mereka lakuin ke lu, mmm, dan gue nggak mau tahu apa yang mereka mau lakuin ke lu. mmm, mmm. Tapi lu merasa seperti apa Mmm, ketika mereka melakukan hal-hal yang menurut lu unfair ke lu? iya, nggak adil aja buat gua gitu. Lu merasa, lu dirugikan? Iya, Ya, terutama terutama dari ini ya, dari, eee, ya gua menilai kalau
kalau udah selesai dengan, sebuah season, Ya, ya sudah berdiri sendiri aja gitu, ya, ya kan, mandiri dong gitu ya, kan. ya, Sama seperti gue berjuang juga untuk, membangun lagi karir gue tanpa nama besar apapun. ya, ya, Dan gue tidak lagi dan tidak mau lagi untuk memakai atribut gue yang lama. ya, ya, So, secara manusia gue menilai bahwa harusnya ini fairness-nya adalah lu juga melakukan hal yang sama ya, gitu. ya, Karena perjuangan itu kan membangun branding image yang baru. mmm, Ya lu kan pengusaha juga nih ya. ya, Membangun brand image yang baru atau sesuatu yang baru itu kan gak gampang. Gue merasa bahwa apa yang menjadi keinginan gue ini ditanggapi dengan hal yang ya seperti orang gak peduli aja gitu. lu ngerasa diremehkan? Ya, jadi gue merasa gue dipaksa nih Mmm, untuk menerima apa yang gue gak bisa terima gitu. ya, ya, Itu sangat menyakitkan gue bro. pasti. Menyakitkan dan melukai gue sekali. Ya, Pada intinya adalah gue sebagai orang yang punya hak juga di situ gitu kan. ya, Gue merasa bahwa kita tidak sedang saling menghargai gitu. ya, Kita tidak sedang saling mensupport. ya.